Kau segalanya bagiku. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami sudah mendengarkan kesaksian betapa Tuhan baik. Dan tiba saatnya kami mau membaca dan renungkan firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu dalam kemuliaan-Mu, dalam kekudusan-Mu, sehingga setiap kata dan kalimat dalam pengurapan Roh Kudus. Dan biarlah firman Tuhan beroperasi dalam hidup kami. Yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan, yang datang dengan terikat dilepaskan, yang datang dengan berbagai macam persoalan, Yesus jawaban yang pasti. Dan tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan kami siap membaca dan renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, kita lihat Filipi 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Filipi 1 kesaksian tadi, akhirnya saya ingat ayat ini. Walaupun dari rumah saya siap yang lain, tapi sampai sini ketika ada kesaksian, maka saya rindu menyampaikan firman Tuhan ini. Bahwa sikap itu menentukan hasil. Amin. Amin, saudara. Amin. Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu ayat 4, kita jumpa di ayat 11. Dengan perikop ucapan syukur dan doa, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memberikan pekerjaan yang tentang kamu akan meneruskannya sampai pada pada hari Kristus Yesus. Memang saudara, sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih setia Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat menilai apa yang baik, supaya kamu suci dan dekat Kristus. bersama-sama penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membacanya dan merenungkan itu siang dan malam. Amin. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini tidak ada yang mulus. Dalam perjalanan hidup ini pasti kita menghadapi berbagai macam persoalan. Tantangan silih berganti di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami tantangan, ada orang menilai dengan berbagai macam-macam. Amin, saudara. Amin. Masalah yang sama, tapi yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini kita melihat bahwa Rasul Paulus memberikan banyak nasihat, amin, Amin. supaya saudara dan saya
Amin. 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 Hidup dengan doa dan penuh ucapan syukur. Jangan tunggu ada masalah baru berdoa. Ketika angin siklon seroja menimpa NTT, khususnya Kota Kupang, yang tidak tahu berdoa akhirnya bisa berdoa. Amin. Ada yang di pulau tiang rumah, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi sana ada angin sambil berdoa. Ada di Namu saya sana, dia takut mau atap dong angin koko bawah, dia ikat itu atap dengan lemari pakaian. Haleluya. Supaya dia punya maksud, kalau angin datang sudah bisa koko bawah karena lemari pakaian itu berat. Saudara tahu malam itu angin koko bawah itu saya dengan lemari semua. Haleluya. Jatuh di orang punya muka rumah. Jadi ini bilang kenapa lu sudah ikan yang ketong semua sah? Haleluya. Halo. Haleluya. Amin. Ketika angin badai itu datang, saya duduk tenang. Tanya ponakan saya ini, saya duduk diam. Karena saya tahu kalau Tuhan izinkan semua tercabut, pasti tercabut. Kalau Tuhan tidak izinkan, saya duduk tenang, Tuhan pelihara. Amin, saudara. Amin. Kenapa saya tenang? Karena saya sudah sering hadapi badai. Dan saya tiap pagi berdoa. Dan saya tahu bahwa doa kita Tuhan pasti dengar. Amin. Amin. Berulang kali saya hadapi angin puting beliung. Jalur-jalur Sikumana belok itu jalur puting beliung. Berapa kali datang saya sementara berdoa, jarak 30 meter Tuhan singkirkan. Ada bilang, Pak, ambil parang kau pegang, dia lari. Saya saya takut parang. Itu belok 60 rumah-rumah yang tembok-tembok saja, terbongkar. Ini badai datang, ini amin saudara, dia sapu rata. Ini angin kemarin, ini saudara mendidik kita banyak orang, amin. 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 Iya, karena saya melihat ada banyak kesaksian Pak. Bepulaki sontak berdoa, tiba-tiba di teriak Tuhan Yesus tolong. Sikap menentukan hasil, amin saudara. Amin. Tapi jangan sampai ada angin terus, saya pikir Tuhan tolong. Kalau dia 2 malam mereka potong rata semua. Ada yang menangis saudara ini, dengarkan bapak-bapak, potong mau tolong sapa, dengan sapa. Ini datang semua kena. Masing-masing urus dia pun diri. Haleluya. Amin. Makanya Tuhan bilang kalau dia datang sama seperti pencuri, 2 orang di kamar, suami istri di kamar, 1 angkat, 1 tinggal. Jadi masuk surga ini, suami bisa main gonceng-goncengan. Bapak Benny bilang, Mama siap, kita berangkat dengan motor. Oh tidak ada. Ini masalah pribadi. Dan kita semua pasti menghadapi masalah. Amin. Amin. Tadi kesaksian Bapak Iya, Mama tadi. Sikap mau datang persekutuan doa. Ya namanya masih baru Mama, jadi kalau Mama sudah datang, sudah datang. Tapi kalau dia sudah dewasa pasti dia datang. Kalau sudah dewasa dalam Tuhan pasti dia mau datang. Amin. Namanya masih baru itu kan terus kita ikuti. Minimal 6 bulan. Bawa dia, muridkan dia sampai dia bisa dewasa mau datang sendiri. Amin. Jangan 1-2 kali langsung lepas, jangan. Pemuridkan itu minimal 6 bulan terus. Dekati dia terus, muridkan dia terus, bawa dia. Amin saudara. Amin. Saudara ajak orang, tidak ada uang bemo, kasih uang bemo. Kalau mereka diselamatkan, saudara dan saya mendapatkan mahkota seketika. Tapi jangan mau selamat sendiri. Amin saudara. Amin. Tadi Bapak Ia bilang bahwa 1 orang 1 jiwa minimal, muridkan dia 6 bulan. Sampai dia dewasa cari baru lagi. Ini ada berapa orang ini semua? Misalnya ada 20 orang, 6 bulan bisa 40 orang. Amin. Amin. 1 orang muridkan 1 orang. Bawa dia. Makanya bilang tadi, ini mimbar harus ada rumput hijau. Amin. Amin. Supaya orang datang, ada mujizat di sini. Dia rasakan bahwa Yesus hidup berkuasa mengatasi alam semesta. Amin.
katakan tadi saudara, ya, doa dan ucapan syukur. Mengucap syukur, coba baca Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Kalau ada yang dapat langsung bacakan Efesus 5 ayat 20. Mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukurlah senantiasa. Namanya manusia tidak lepas dari semua tantangan. Amin. Amin. Kekhawatiran itu pasti ada. Tapi kekhawatiran orang yang berdoa itu tidak bisa menghancurkan hidupnya. Amin. Amin. Ya, tadi Bapak Ia sudah bersaksi masalah dana. Tapi karena iman, saya percaya Tuhan buka jalan. Amin. Ya, kita tepuk tangan. Tuhan pasti buka jalan. Firman Tuhan bilang, asal jangan bimbang. Orang yang bimbang seperti gelombang laut, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Amin. Doa. Dan saya percaya yang punya karunia-karunia yang sudah Tuhan kasih, pendengaran, penglihatan, karunia-karunia kesembuhan, pakai itu dengan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Untuk memuliakan Tuhan, saudara. Jadi saudara mengucap syukurlah senantiasa. Jangan makan dengan daging panggang baru bersuka cita dan bersyukur. Ketika makan kosong itu harus bibir panjang terus. Telan kangkong. Sama kayak sup kambing sah. Bersyukur kalau masih bisa makan. Amin. 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 Haleluya. Amin. Ini corona ini orang takut ya Bapak, akhirnya sampai anak-anakku lagi asrama. Amin. Ya. So corona orang sama rajin gereja. Gereja libur laksana. Angin datang mama teriak. Ya ada yang ditendas pohon mati. Mau keluar bawa ini anak yang kena tes mau ke mana pohon langsung terbatik semua atau malah kena. Jadi selagi masih ada napas, selagi masih ada kehidupan, mari melayani Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Amin. Bagaimana sikap yang menentukan hasil? Bagaimana sikap yang menentukan hasil? Yang pertama, sikap terhadap orang lain. Perhatikan ayat 3 dan 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu. Semuanya aku selalu berdoa dengan sukacita. Sikap terhadap orang lain. Jemaat Filipi bukan jemaat yang sempurna, katakan amin. Amin. Dan keluarga kita yang kita hadapi juga bukan keluarga yang sempurna. Tadi Bapak sudah bersaksi tentang anak-anak. Amin. Kemarin saya tegur seorang anak muda berkhotbah. Dia berkhotbah, dia masih muda, dia berkhotbah begini cara mendidik istri, begini cara mendidik anak. Saya bilang, dari mana kau punya pengalaman? Kau belum menikah. Khotbah ini kan kesaksian hidup. Amin. Ada orang yang tidak pernah melahirkan atau dia bersaksi, begini cara melahirkan, begini cara buku. Ya dari mana dia rasakannya? Tapi kalau orang yang pernah melahirkan, dia tahu sakitnya. Amin. Antara mati dan hidup. Jadi saya bilang, kau masih muda, kau bersaksi, kau berkhotbah, begini anak urus anak. Aduh kasihan, kau pengalaman dari mana? Amin saudara. Amin. Karena khotbah ini kesaksian hidup, pengalaman hidup. Amin saudara. Amin. Kalau saudara tidak alami gimana mau khotbah? Saudara terus bilang begini, kalau istri selingkuh suami harus ampuni, sementara dia belum pernah mengalami. Apa yang mau dia sampaikan? Amin saudara. Ini bukan masalah teori semua orang pintar saudara. Ini bagaimana pengalaman hidup dengan Tuhan. Amin. 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 Pengalaman yang Tuhan izinkan kepada kita berbeda-beda. Itulah yang kita saksikan. Kalau Bahia bersaksi, kesaksian pengalaman hidup,
Jadi khotbah itu adalah kesaksian hidup. Amin saudara. Bagaimana sikap terhadap orang lain? Paulus menghadapi jemaat yang tidak sempurna, tapi dia mendoakan mereka dengan sukacita. Amin saudara. Mendoakan mereka dengan sukacita. Kalau orang baik yang kau maka kau kasih dia Tuhan, berkati dia Tuhan, dia kasih perpuluhan, dia kasih berkat, dia bawa berahas, haleluya. Tapi kalau dia yang cuci maki, kau mau berdoa kasih dia Doa. Nah ini pengalaman hidup, sikap bagaimana? Amin saudara. Iya. Doa. Tuhan berkati dia supaya dia berubah. Bukan kita doa kutuk, kalau bisa dia ditabrak mobil. Itu bukan doa, ikut kutuk orang. Ada satu hamba Tuhan, dia kutuk-kutuk orang, ini orang mati celaka, dia bilang Tuhan sudah enggak dipendoa. Ini bukan Tuhan dengar, setan dengar. Haleluya. Amin. Halo. Jadi bagaimana sikap menentukan hasil? Tergantung saudara dan saya. Amin. Kalau sikap yang baik, hasilnya pasti baik. Ini masalah datang sini berganti nih. Keadaan lingkungan, orang-orang yang kita hadapi, bukan berarti kau terus ikut Tuhan dalam rumah aman semua, belum tentu. Amin saudara. Amin. Belum tentu saudara. Nah bagaimana sikap kita Mama Taiben itu? Mama Benu, Taiben lain lagi. Pakai B saja, tidak pakai Tai. Ya. Misalnya mama tua berdoa terus, bapak tua minum terus, contoh saja. Tuhan, besok sanggup pimpin persekutuan lain. Tuhan biar sudah, beta mundur, beta tutup sudah. Nah ini tergantung untuk sikap, amin saudara. Tapi ketika kita punya sikap, tantangan, soalan, ucapan syukur, doa, ucapan syukur, doa. Saya percaya ada kekuatan Allah yang besar turun dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Karena ini masalah hati nih, amin saudara. Ada orang ketawa tapi hatinya hancur. Ada orang senyum tapi hatinya hancur. Tapi saudara tahu kenapa kita kuat? Karena hati kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Sehingga ada masalah kita terus mengampuni. Walaupun kadang-kadang sakit rasanya. Tuhan baca sanggup lagi. Air mata keluar. Air ingus keluar. Semua air keluar dari mata ini. Tuhan setelah lama kita berdoa kasih dia di Tuhan. Ini sudah bertobat. Justru saya bilang selalu sampai persekutuan doa lain. Lebih berdoa itu percuma sah. Yuk kita boleh duduk, boleh dengar. Saya tahu, oh iya betul. Takut juga hilang dari persekutuan doa. Nanti semua mati baru telepon Mama Baby. Mama di mana? Mama pun apa susah. Haleluya. Dia dari kesaksian maju kena, mundur kena, samping kiri kena, atas dapat lihat sen. Ya, tapi itulah saudara ya, bagaimana kita melihat jemaat Filipi. Ya, kita pelajari saudara kekasih jemaat yang tidak sempurna. Namun ada satu hal yang kita pelajari dari Paulus, yaitu Paulus tetap menerima mereka apa adanya. Kalau waktu menerima dengan apa adanya, maka waktu hati pasti kuat. Amin. Sisi manusia tadi seperti Bapak Ia bilang, namanya orang tua. Tapi hati kuat karena ada Tuhan. Terima kasih. Amin saudara. Karena ada Tuhan. Kalau saudara Tuhan, pasti Bapak Ia pegang para lu cakap terlalu. Tapi saya kenal lu. Betul tidak? Tapi karena ada Tuhan, memang sakit, tapi terima karena Tuhan. Amin saudara. Amin. Amin. Iya. Kita menerima apa adanya, makanya di situ ayat yang ke-3 tadi. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Selalu aku berdoa dengan sukacita, garis bawahi, berdoa dengan sukacita, bukan berdoa dengan penuh sakit hati. Amin.
Sakit hati saya ampuni Tuhan yang doa kosong. Sonde. Contohnya. Saudara mukul sampai kucing keluar tanduk juga percuma. Haleluya. Haleluya. Iya, tidak bisa. Tapi kalau diampuni pasti ada sukacita walaupun orang itu menyakitkan. Walaupun orang itu menjengkelkan. Tapi saudara berdoa, Tuhan, ampuni dia Tuhan, ubahkan dia Tuhan. Tuhan, air mata habis untuk dia Tuhan. Jadi sikap menentukan hasil. Amin saudara. Kepada orang-orang yang kita hadapi baik dalam rumah tangga, lingkungan keluarga, banyak hal yang kau dapat. Tapi kau terima dong dengan apa adanya. Amin saudara. Amin. Terima dong dengan sukacita. Yang kedua, sikap terhadap situasi atau keadaan yang ketujuh. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Waktu Paulus menulis surat di Filipi ini ketika dia ada dalam penjara. Amin saudara. Situasi yang pasti tidak enak, situasi yang pasti tidak baik dalam penjara. Tapi ketika kita baca surat Filipi ini, tidak ada kata putus asa dari Paulus. Amin saudara. Amin. Amin. Situasi yang berat tidak membuat Paulus putus asa dan putus pengharapan. Bisa saja Paulus kecewa. Ya, dan dia katakan saya tidak mau lagi ikut Yesus. Gara-gara saya beritakan Injil saya masuk penjara. Saya ingat kesaksian pendeta Saifuddin. Hanya bersaksi orang di dalam taksi dia ditangkap dan dipenjarakan. Vonis 4 tahun, dia kasasi naik banding dan akhirnya terus dan mendapat putusan cuma 1 tahun. Tapi ketika di penjara saudara, dia bersaksi dan banyak orang diselamatkan. Amin saudara. Amin. Amin. Tentu keadaan dan situasi yang tidak baik. Kita ikut Tuhan ini bukan berarti jalan tol mulus terus. Ada banyak hal yang akan kau hadapi. Tapi kita itu seperti pohon. Semakin tinggi pohon semakin kena goyangan angin. Pohon semakin tinggi semakin kena goyangan angin. Kalau angin pohon itu punya akar yang kuat, pasti dia tidak patah. Amin saudara. Amin. 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 Tapi kalau akarnya kuat, walaupun dia tergoyang, dia tetap kuat karena Tuhan menyertai hidup orang-orang yang senantiasa berdoa. Katakan amin. 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 Iya. Jadi saudara perhatikan sakit ya, sikap terhadap situasi, keadaan. Dunia menakutkan dengan corona, sikap kita seperti apa? Memang kita perlu jaga, ikut aturan pemerintah, protokol kesehatan perlu ikuti. Amin saudara. Karena pemerintah mau supaya kita sehat, kita selamat. Amin. Ya. Tadi mama yang bilang mana yang sakit corona kok? Tidak ya? Panas tadi. Ya. Tugas. Ya. Tugas, iya, tugas tadi. Ya. Saudara, tidak usah takut. Amin saudara. Amin. Keadaan situasi kau sudah tahu ini angin corona apa angin saroja sudah lewat, kau sudah tahu apa bencana apa yang datang lagi, kau sudah tahu. Tapi ini tanda zaman. Amin. Tanda zaman. Saya ingat waktu gempa di Palu. 4 hari lagi saya mau pesan tiket berangkat karena sudah harus persiapan ke sana. Dan tempat yang ancur paling banyak itu biasa saya duduk minum kalau habis pelayanan. Tapi ketika mau berangkat ke sana, Roh Tuhan ingatkan saya, tunda keberangkatanmu. Saya bilang ini suara tunda, ini saya cuma berangkat, di sana sudah siap. Ubah. Akhirnya saya tidak jadi beli tiket ke Palu, saya berangkat ke Kalimantan. 2 hari di Kalimantan saya dengar Palu meledak dengan bencana. Amin saudara. Situ saya tahu ternyata Tuhan mau selamatkan saya. Amin. Amin saudara. Amin. 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 Jadi kalau bertentangan, Tuhan bicara di hati. Amin saudara. Tapi kalau saudara mengomel di kamar tidur, mengomel
Ingat Bapak Mama, pencobaan tidak datang dari Tuhan. Amin. Amin. Pencobaan terjadi atas keinginan kita. Jangan saudara naik motor tidak pakai helm karena tidak saudara bilang inilah pencobaan dari Tuhan. Bukan, saudara pun salah sendiri. Karena tidak ikut aturan. Amin saudara. So karena tidak bilang Tuhan, masih berdoa tadi supaya karena tidak, kenapa Tuhan coba? Bukan Tuhan yang coba, memang salah sendiri. Jadi perhatikan Bapak Mama, keadaan dan situasi, bagaimana sikap kita, dan kita melihat di sini situasi yang berat tidak membuat Paulus putus asa dan putus pengharapan. Saudara kekasih, tapi kita melihat dia tetap maju, dia tetap berpikiran positif. Amin. Tetap pikiran yang baik. Amin saudara. Amin. Jangan saudara lihat ini hukuman dari Tuhan, hukuman Tuhan saudara tidak seperti itu. Amin saudara. Tapi pasti ada dosa dan salah kita. Yang kedua atas seizin Tuhan, tidak ada salah tapi Tuhan izinkan seperti Ayub. Tuhan mau uji bagaimana pertumbuhan iman kita, bagaimana kesetiaan kita. Kalau tidak ada masalah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Ada masalah datang, pikir masalah teman-teman. Bapak yang bersuka cita, kalau itu ada masalah. Tapi bersaksi tadi kita tahu masalah berat itu. Tapi karena waktu suka cita di luar biasa orang pikir betul ada masalah. Tapi saya tahu masalah segudang, haleluya. Iya. Ini bicara sikap dan pikiran yang positif. Amin saudara. Bagaimana bahwa apapun yang terjadi Tuhan tetap baik. Dia tetap baik. Jangan sampai saudara tunggu ada masalah baru datang lagi. Tidak ada masalah tidak datang lagi. Banyak alasan. Waktu punya pergumulan itu doa terus. Datang di sini berdoa terus. Ketika ada masalah, selesai tidak muncul lagi. Makanya saya selalu bilang untuk Tuhan itu tidak darah tinggi kayak ketong. Amin saudara. Dia darah tinggi, ketong mati bisa lupa. Tapi Tuhan panjang sabar. Amin. Tuhan sayang ketong. Dia izinkan corona. Orang lebih takut corona daripada takut Tuhan. Tuhan izinkan angin badai. Orang mulai berdoa masing-masing. Anak kecil ada satu anak dia duduk menangis. Dia bilang Tuhan, angin jago kau berubah. Tuhan dengar doa anak kecil. Amin saudara. Jadi mari keadaan situasi apapun yang kita hadapi, miliki pikiran yang positif. Amin. Pikiran yang positif. Maju terus. Nona, datang terus. Ya Nona, datang terus. Karena Tuhan Yesus baik. Dia kasih bernapas, dia kasih tubuh yang sehat. Walaupun ada orang tua yang sudah sakit-sakit, itu namanya faktor usia. Amin saudara, faktor usia. Mama yang tadi bersaksi percaya bahwa Tuhan pulihkan, amin. Amin. Kita punya hak minta. Dulu saya divonis dokter minum obat seumur hidup. Saya berdoa, saya buang itu obat. Saya ditaruh banyak itu obat, saya minum, saya bisa mati gara-gara obat begini banyak. Saya buang itu obat, saya berdoa, saya Tuhan tolong saya, amin saudara. Iya. Jadi saudara, mari kita tahu Tuhan kita baik, amin saudara. Ya. Jadi saudara kekasih, mari berdoa terus, bersyukur. Orang yang penuh dengan ucapan syukur, ada damai sejahtera, sukacita berlimpah dalam hidupnya. Firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat yang semangat yang patah mengeringkan. Ini. Coba saudara di kamar, pikir, suami mikir, hidup mikir, doi. Sakit di sini, sakit di sini. Selepas bintang 7 habis tempel di sini. Tapi hati yang gembira adalah obat yang asal jangan tertawa sendiri-sendiri.
Amin saudara. Ikut Tuhan itu terlalu enak. Ya, terlalu indah. Banyak masalah, tantangan datang, selalu saja ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Ya, pengalaman-pengalaman orang tua yang sudah melayani di sini, itu pengalaman mereka bisa menjadi saksi hidup. Amin saudara. Bagaimana mengikut Tuhan, setia dengan Tuhan. Jadi saudara jangan sia-siakan tempat ini. Tadi hambanya masih mau bilang mau jalan nanti keliling-keliling, tanya kenapa saudara. Ini Tuhan taruh beban di hati. Amin saudara. Kalau pikir-pikir ke bab tua, kalau bukan Tuhan mau ngapain, jalan-jalan tanya. Kau sudah ada usaha, pekerjaan, walaupun sepensiun juga ada asrama, pasti ada doa di sana. Tapi Tuhan taruh beban di hati. Mari kita punya sikap yang mau memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Bukan bawa pindah gereja, tapi bagaimana bawa dia setia dengan Tuhan. Makanya saya keliling mana saja, kalau dia digimik, di Katolik tetap di Katolik, Karismatik tetap, yang penting ikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena di surga sana tidak ada Katolik, tidak ada gemit, tidak ada Karismatik, tidak ada. Yang sananya adalah orang-orang yang berkumpul memuji Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara, yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sikap terhadap gereja. Sikap terhadap gereja, ayat yang ke-8, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Sikap terhadap gereja. Gereja bukan bicara gedung. Gereja bukan bicara organisasi. Gereja bicara saudara dan saya. Gereja itu dari bahasa Yunani eklesia, dipanggil keluar. Orang yang dipanggil keluar disebut gereja. Ini orang yang masih tukang minum mabok, hidup dalam kejahatan, dia tidak bisa disebut gereja karena dia belum dipanggil keluar. Walaupun dia punya nama terdaftar di buku gereja mungkin nomor 1. Tapi kalau dia belum disebut eklesia, dia bukan gereja. Amin saudara. Karena gereja artinya eklesia yang bahasa Yunani dipanggil keluar. Kita semua dipanggil keluar dari latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga kita berkumpul di sini dalam kasih mesra karena panggilan Tuhan. Amin. Karena panggilan Tuhan. Kalau bukan panggilan Tuhan, belum tentu bapak dia di sini, belum tentu mama mau buka persekutuan di sini, belum tentu papa mama yang lain mau datang di sini. Memang Tuhan panggil dengan cara beda-beda. Ada yang sakit, ada yang bangkrut, ada yang masalah rumah tangga, ada yang penyakit, macam-macam Tuhan panggil. Amin saudara. Tapi bagaimana sikap kita saling melayani dengan satu dan lain, dengan karunia yang berbeda-beda. Mari kami kasih. Halo, makasih ya. Ya, jadi kita perhatikan di sini Bapak Mama. Bagaimana sikap kita terhadap gereja dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Kata dia pun karunia cuma hanya begitu-begitu sah. Beta punya paling hebat conde, amin saudara. Kata semua dipanggil Tuhan hidup dalam kasih mesra dengan karunia potensi yang ada, punya satu tujuan adalah memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena karunia itu terlalu banyak, kurang lebih 25 karunia. Tapi ada karunia yang itu 9, ada karunia mujizat, karunia kesembuhan. Saudara yang tidak punya penglihatan, Tuhan kasih karunia yang lain. Amin. Jangan semua mau mengukur penglihatan habis, Tuhan akan kasih jangan paksa. Halo. Orang datang berdoa, Bapak nak melihat kosong di gelap. Ya sudah, memang saudara penglihatan. Nah banyak orang pikirin kita punya karunia penglihatan. Setiap kali kau berdoa, tanya Bapak siapa yang suami? Aduh Bapak, Mama minta maaf, tegalap. Saya tahu suami kau saja. Pokoknya minta berdoa. Amin saudara. Amin. Kita dikumpulkan sebagai gereja Tuhan. Bagaimana sikap kita saling hidup dalam kasih mesra. Sebatas sekali ayatnya ke-8 itu
perhatikan. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Merindukan dalam Tuhan, bukan rindukan yang lain. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Kita saling merindukan satu dengan yang lain. Jangan kasih mesra, kalau toko kumpul di sana luar biasa. Amin, saudara. Jangan ada sini anak saya suka satu bibirnya bengkok kiri, satu bengkok kanan. Kadang-kadang saya suka ada orang bibir suka bengkok. Akhirnya bengkok terus. Halo? Di sini kita sudah dilepaskan Tuhan. Amin. Amin. Jadi itu bagaimana sikap menentukan hasil, sikap terhadap orang lain, sikap terhadap keadaan situasi, sikap terhadap gereja. Gereja saya tidak bicara organisasi, tidak bicara gedung, bicara saudara dan saya adalah gereja. Gedung itu tempat orang beribadah. Amin. Amin. Ini tempat beribadah, ini gereja. Namanya gereja kecil di mana orang-orang sementara beribadah. Amin, saudara. Beribadah kepada Tuhan. Dulu saya paling anti orang tepuk tangan, berdoa, tepuk tangan, menyembah, menangis. Saya paling anti, saudara. Saya itu suka lempar orang persekutuan Tuhan. Saya anggap orang gila, saudara. Ya. Dan ketika saya tahu firman Tuhan, kau lebih gila lagi. Mau berdoa, menyanyi, berdoa, Bapak lihat. Luar biasa, Bapak lihat nih. Sudah orang tua tapi semangatnya luar biasa. Amin. Saya senang kalau kita mau lihat di sini di orang belo dengan Bapak Ubi di Makassar datang. Semangat orang tua kita. Amin, saudara. Ya, semangat. Yang masih muda-muda jangan kalah. Amin, saudara. Menyanyi sungguh-sungguh. Jangan seperti baterai soak, saudara. Maki orang itu satu kampung dengar. Tapi kalau memuji Tuhan, ini awal Tuhan Yesus tolong. Jadi mari kita siapkan hati kita.